proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, serta salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia. Pancasila sendiri diambil dari dua kata yang berbahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Jadi Pancasila yaitu 5 asas atau 5 dasar yang menjadi landasan fundamental negara Indonesia. Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, sedangkan Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk dapat selamat dunia dan di akhirat. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia telah memberikan gambaran hubungan vertikal, interpersonal, dan intrapersonal. Hubungan vertikal ditunjukkan dengan sila pertama, hubungan intrapersonal ditunjukkan dengan sila kedua, dan hubungan interpersonal ditunjukkan pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Lalu bagaimana setiap nilai-nilai Islam, apakah linier dengan sila-sila dalam Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengisyaratkan bahwa Tuhan itu Maha Esa dan Tuhan itu tunggal, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Allahulladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minunal muhaiminul azizul jabarul mutakabir subhanallah amma yusrikun. Juga terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Terdapat dalam hadis yang artinya, barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah selain Allah yang berhak diibadahi dengan benar, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim, surat Al-Ikhlas ayat 1-4, kemudian Al-Hasyr ayat 23. Juga hadis tersebut
telah menyatakan bahwa meyakini Tuhan Yang Maha Esa berarti sudah relevan dengan sila pertama Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita menjadi manusia harus mempunyai sifat yang adil dan juga beradab. Dalam negara Indonesia juga terdapat hak asasi manusia, maka kita juga harus menghargai hak-hak asasi orang lain. Dalil dari sila kedua ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, yang artinya dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Juga terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ditegaskan juga dalam hadis yang artinya barang siapa yang melapangkan kehidupan dunia orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kehidupannya di akhirat. Dan barang siapa yang meringankan beban orang mukmin, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Keadilan mutlak harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman. Selain dari itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Ketiga, persatuan Indonesia, bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus mampu menjaga persatuan yang sudah melekat pada jati diri bangsa hingga saat ini. Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fallaffa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hafratin minan nari fa'anqadakum minhum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu tercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ketika itu kamu berada di tepi ujung neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga rujukan tersebut menegaskan bahwa betapa pentingnya persatuan Indonesia, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubul Waton Minal Iman, yang artinya cinta tanah air sebagian daripada iman, oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia belaka, melainkan didasari oleh nilai-nilai agama yang memandang betapa pentingnya persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan, common vision harus lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok, golongan,
maupun partai. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini pun sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Udhu illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, dan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fatan ghalidal qalbi laftadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59 yang berbunyi, artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dikuatkan dengan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah dalil Al-Quran dan hadis. Dalam berpolitik, kita harus berpikiran dan bersikap bijak dengan melibatkan hati nurani dan bermartabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan, hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wabghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yatama wal masakin. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan ditegaskan lagi dalam hadis yang berbunyi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah keridoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Albani. Pembangunan ekonomi seharusnya diperkuangkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan untuk rakyat Indonesia. Apa anjuran untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi, pembangunan ekonomi. Demikian, setelah memperhatikan uraian di atas, kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini, persoalan yang dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya,
namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final. Di samping itu, perlu ditunjukkan political will-nya dan sektor di bawah presiden dan lembaga lainnya yang terkait. Urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab rezim. Jika demikian, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan didukung oleh semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.